Dan kalau tidak salah tiap jamaah juga diberikan apa namanya uang saku ya. Betul. Untuk selain tadi itu juga bagian dari pelayanan kan bagian ya. pelayanan. Jadi jamaah ini diberikan uang saku ya. Dari imbal hasil itu ya dari nilai manfaat Nilai itu tambah kan? itu. Iya. Kalau 2004 saya dapat sekitar 750 real ya. 750 real. Nah, tapi per itu pun orang ya. kita harus bayar dam. Oh. Bayar dam dari situ juga. Oh dari situ bisa lah ya. Iya, itu kita gunakan. Habis tuh buat dam ya. Habis Oh buat dam. habis. Jadi BPK udah tahu nih. Oh ini pasti banyak bayar dam nih ya, bayar dam. Karena gitu. wajib pasti bayar iya, dam iya, itu. iya. Kita pakai haji tamatu ya. Kita umroh dulu kan baru haji. Iya, baru itu haji. bayar dam itu. Oh bayar. Nah itu dam itu memang ada sekitar ada yang 700, ada yang sampai 900, beda-beda. Beda-beda tergantung apa pelanggaran. Nah, itu enggak. Kalau haji itu semua harus bayar dam. Bayar dam. Ya, karena kan kita kan kalau tamat itu kan umroh dulu ya. Iya. Meskipun saya baru ini juga ketika kemarin tuh ternyata ada juga mekanisme bayar dam transfer di sana di Arab Saudi gitu ya. Dan itu lebih murah sekitar 400 atau 500 real ya. Tapi kita tidak menyaksikan kambingnya dipotong seperti apa wallahu alam. Nah ini mungkin ada pembahasan ini ya sekarang itu masalah dam ada mulai apakah mungkinkah dam itu dilakukan di Indonesia dan sebagainya ini kan masih ini perdebatan fikih kalau ini. Oh itunya ya. Karena jadi artinya kan si kambingnya atau dagingnya itu memang bisa dinikmati di dalam negeri di sini gitu ya. Itu pasti bisa tapi dam itu digunakan di Indonesia gitu. Oh. Jadi untuk ke Indonesia saja Indonesia itu. aja. Iya, jadi motongnya di Indonesia dan sebagainya gitu. Kalau sementara kambingnya dari Indonesia gitu ya, di situ ya. Kalau sementara kan ya ada kita dampak motong ekonominya di sana. nanti itu ya. Itu ya. yang Maksudnya sekarang ya. sepertinya masih perdebatan fikih itu. Nah tadi juga akan sampaikan soal BPKH juga melakukan nilai manfaat di luar jamaah ya, artinya ada CSR itu. Betul. Nah sejauh mana yang akan tahu nih aktivitas itu? Kayaknya BPKH kan ada program beasiswa ya. Oh beasiswa ya. Bagi mahasiswa yang ada kurang beasiswa. mampu, ada beasiswa. Beasiswa itu pendidikannya untuk pendidikan. bagi mahasiswa yang kurang mampu. Mahasiswa juga, kemudian di tingkat pendidikan ada. Kemudian SMA untuk ada juga SMA ada, SMP ada untuk sarana ibadah juga pembangunan sarana ibadah. Intinya apapun yang karena ini pasti program ini akan berkembang terus ya. Untuk kemaslahatan umat gitu ya, untuk kemaslahatan umat. Jadi saya yakin BPKH akan terus melakukan inovasi ya, kemaslahatan apa yang programnya sangat dibutuhkan oleh umat gitu. Baik Kang, menarik nih obrolan kita. Ya. Mungkin juga ini mewakili dari keingintahuan publik mengenai apakah di negara lain yang juga mayoritas banyak muslimnya, misalnya Malaysia atau Brunei atau negara lain misalnya. Apakah ada lembaga seperti BPKH ini? Dan kalaupun ada, apakah memang modelnya sama ataukah ada perbedaan seperti apa? Nah itu bisa cerita dong Bang, Kang. Ya saat ini yang bisa kita jadikan kiblat ya itu sebagai profil yang bagus ya untuk lembaga BPKH ini adalah Malaysia. Ada namanya TH Tabung Haji ya. Nah mereka itu nama lembaga atau apa? Tabung Haji ya. Tabung Haji. Ya. Tabung Haji. Jadi kan berdiri ya pertama emang berdiri dari 1963. 1963. Udah lama sehingga mereka dari sisi kemampuan manajernya juga lebih jam terbangnya lebih tinggi dan keberanian investasinya juga dan itu sangat berdampak sehingga jamaah haji di Malaysia itu ya terhitung sangat murah lah jauh dibandingkan dengan biaya di kita. Nah ini juga mungkin beberapa bisa kita terapkan lah ya. Artinya bagaimana saya yakin BPKH juga sedang melakukan proses itu ya seperti upaya melakukan penguasaan atau kontrak tentang hotel gitu ya. BPKH juga sedang melakukan itu gitu ya.
Nah, Malaysia emang karena emang sudah sejak lama, jadi dia secara masif gitu. Secara masif ya hotel yang dia sudah kontrak gitu ya banyak. Oh, udah banyak hotel ya. Hotel yang dia kontrak, ya kemudian cateringnya. Jadi dia masuk ke dalam ekosistem haji ya. Sehingga dia bisa menekan harga dan tidak terpengaruh oleh inflasi. Kedua, emang tabung haji ini memang uang yang masuk memang bukan hanya uang haji kalau di sana. Jadi masyarakat itu yaitu tadi dibangun ya semacam girohnya gitu ya, semangatnya. Anak-anak kecil pun boleh menabung di situ untuk sebagai tabungan haji gitu. Jadi itu tabung haji ini juga jadi masukan dananya bukan hanya dari satu sumber gitu ya, dari jamaah yang generasi yang mau berangkat, tapi orang nabung juga dengan semangat nabung juga boleh kapan gitu ya, untuk mungkin seperti kita nabung biasa lah ya. Nah, itu bukan berarti dapat antrian gitu ya dengan nabung itu, enggak seperti dia di ini nabung ya. Saja, nabung tapi nanti udah sampai ke sekian nominalnya sudah dapat porsi lah ya di kita gitu kan. Dan juga perlu dibangun kesadaran itu. Yang selanjutnya juga keberanian tabung haji ini melakukan direct investment ya. Investasi langsung gitu ya. Di bidang properti, bahkan dia punya kelapa sawit gitu ya. Ke perkebunan punya perkebunan investasi. Dan itu ya meskipun ya high risk tapi ya high return gitu ya. Juga, ya. Nah, tinggal ya resikonya bagaimana bisa diminimalisir karena memang bukannya tanpa resiko ya. Tapi saya yakin sekarang kan sudah orang pinter-pinter lah ya, sudah bisa menakar, melihat nih bagaimana dampaknya ke depan. Dan di kita pun pasti banyak ahlinya gitu ya. Jadi risk manajemennya pasti ada. Jadi itu mungkin yang perlu dibangun ya.